Bapak Guntur Soekarnoputra, saya tidak pernah bermimpi bahwa akhirnya saya memperoleh kehormatan bisa mewawancara putranya, putra sulung Bung Karno. Dulu saya dari kejauhan, ya dari televisi, sering melihat Anda mendampingi Bung Karno. Dan itu saya pikir ini manusia yang sangat beruntung. Bisa selalu mendampingi Bung Karno. Dan bahkan menjadi putra sulung dari proklamator bangsa Indonesia. Nah, saya juga dapat kehormatan dari Anda, saya mendapat kiriman 2 buku tulisan Anda, ya, catatan merah dari putra Bung Karno. Ini buktinya ada saya, jilid 1 dan jilid 2. Bukan main, dan saya sama sekali nggak tahu kalau Anda seorang penulis yang sangat produktif. Nah, mungkin sudah cukup sekian, saya tadi ngoceh tentang perasaan saya mendapat kehormatan ini. Nah, sekarang tentu tiba giliran putra Bung Karno ini untuk berkisah tentang apa sebenarnya makna dibalik 2 buku ini. Karena ini nggak ada orang lain yang bisa menulis kecuali Anda. Ya, catatan merah dari putra Bung Karno ini nggak ada. Ya, nah, silakan Bapak Guntur Soekarnoputra, silakan. Terima kasih Pak Jaya. Sebelumnya selamat sore, salam sehat. Sehat kan Pak Jaya ya? Sehat, sehat. Nah, syukur alhamdulillah. Jadi kalau mengenai buku ini sebenarnya buku catatan merah jilid 1 maupun 2 semuanya itu adalah kumpulan-kumpulan artikel saya yang sudah dimuat di media-media massa yang ada. Itu antara lain Kompas, kemudian Media Indonesia, kemudian Suara Pembaruan, kemudian sekarang jadi Berita 1, kemudian ada Koran Jokowi dari relawan Jokowi, kemudian ada lagi kilat.com, ya kurang lebih ada 5 atau 6 lah. Jadi itu semua artikel saya yang sudah dimuat. Nah, karena sudah dimuat, kemudian terus terang idenya tuh datang dari Pak Hendro Priyono. Jadi Pak Hendro waktu itu bilang, "Oh, Mas Tor, sayang ini kalau artikel cuman ngeletak begini aja, dikumpulkan jadikan buku." Kemudian ya, saya setuju, kemudian dijadikan buku itu jilid 1. Kemudian setelah itu ya saya masih nulis terus, akhirnya terkumpul sekian belas artikel atau sekian puluh artikel, kemudian diterbitkan lagi, belum diterbitkan ya, baru dicetak untuk jilid 2. Jadi yang jilid 2 itu belum diterbitkan ini. Wah, belum. Jadi saya mendapat kehormatan ini, mendapat buku yang belum diterbitkan sudah. Ya, itu baru dicetak, Tapi rencananya kita akan melakukan launching untuk buku jilid 2. Dan saya dalam hal ini mohon dengan sangat kesediaan Pak Jaya Suprana nanti waktu launching bisa ikut partisipasi, memberikan komentar lah mengenai buku saya itu. Insya Allah. Ya, nanti mengenai tanggal, waktu dan lain sebagainya akan kita beritahu yang pastinya kapan.
Tapi nanti masih di bulan November kira-kira Pak Jaya. Oke. Anda sebelumnya juga sudah menulis ini buku putih. Ya, Ini buku putih ini. Ini putih. Anu warnanya putih. Aduh ya. Bung Karno, bapakku, bapakku, kawanku. kawanku, guruku. Nah, ini aduh, anunya ungkapan Anda ini sangat mengharukan. Sangat menyentuh. Ya, sangat sederhana tetapi luar biasa sekali. Nah, mungkin Bapak bisa cerita. Bung Karno, bapakku itu yang bagaimana? Silakan. Nanti satu-satu. Setelah itu Bung Karno, kawanku yang bagaimana? Kemudian Bung Karno, guruku yang bagaimana? Silakan, Ya. Pak Guntur. Begini Pak Jaya, kalau Bapak Bung Karno bapakku, ya itu Bapak sebagai ayah fisik gitu, saya menceritakan bagaimana perlakuan atau hubungan saya dengan Bung Karno sebagai Bapak. Nah, itu bagaimana? Kalau bisa Bapak kisahkan. Ya seperti biasa lah, sebagai anak dan bapak ya orang tua ya hubungannya nggak jauh beda dengan Pak Jaya dengan bapaknya bagaimana dulu kan. Ya, tapi bapak Ya, saya kan bukan presiden Republik Indonesia, bukan proklamator. Di dalam hal ini mengenai bapak itu nggak ada hubungannya dia presiden nggak presiden. Ini bapak secara takdir, bapak secara fisik gitu loh. Saya menulis di situ kejadian-kejadian yang ada hubungan saya dengan Bung Karno sebagai bapak, ya ayah gitu. Iya betul. Antara lain. Ya antara lain bagaimana waktu saya diajak oleh Bapak Bung Karno ikut ke Amerika tahun 56. Kemudian bagaimana dulu Bung Karno tuh sebagai bapak tuh selalu mendidik saya kalau mau minta sesuatu ke Bung Karno itu kita mesti punya prestasi dulu. Ya. Bagus. Kalau kita nggak punya prestasi minta apapun nggak dikasih deh. Nah, contohnya yang Bapak berhasil memperoleh sesuatu dari Bung Karno, prestasi apa yang Bapak ingat? Yang banyak tentunya, tapi antara lain. Ya, saya ingat sekali itu waktu saya lulus SR ya dulu bukan SD kan. Iya betul, sekolah rakyat. Sekolah rakyat kelas 6 saya lulus, kemudian angka saya cukup bagus waktu itu. Nah, setelah angkanya cukup bagus, kemudian saya dikasih hadiah. Apa? Itu Kodak. Apa kamera? Oh, makanya Anda sampai sekarang ya saya. Ya, fotografi. Itu kamera merek Kodak Baby Box Instamatic kamera. Nah, itu tahun 56. Anda minta atau itu Bung Karno ngasih? Anda minta? Saya minta. Oh, ya. Saya minta karena saya melihat Bung Karno atau Bapak itu hobinya juga fotografi. Gitu. Cuman Bapak waktu itu kameranya udah kamera hebat ya, mereknya Leica waktu itu. Ya, saya minta ya Bapak kasih sesuai dengan umur saya. Jadi kasih Kodak Instamatic Baby Box yang sekali jepret. Sekali jepret jadi gitu kan gampang. Ya udah sejak itu saya motret kiri kanan Pak Jaya. Iya. Waktu Anda lulus lulus SD dengan angka bagus itu, Anda sudah di istana Presiden. Udah di Istana Merdeka. Udah. Anda tidurnya di mana? Itu kan Istana Merdeka kan banyak kamar-kamar itu. Anda ingat nggak tidur mana? Pertama kali datang dari Jogja tahun 49, saya tuh tidur ya kalau kita masuk Istana Merdeka itu, saya tidur di sebelah kamarnya Bung Karno.
saya tidur di satu kamar. Nah, waktu saya datang itu Istana Merdeka itu apa ya? Eh, boleh katakan kosong deh, nggak ada apa-apanya, dibawa sama Belanda semua. Termasuk juga apa itu? Mebel-mebel segala macam itu ya udah nggak ada, keset nggak ada, anduk nggak ada. Nah, jadi waktu saya datang sama bapak ibu, saya disuruh tidur di sebelah kamarnya Bung Karno dan kamarnya Ibu Fatmawati tentunya waktu itu. Nah, di kamar itu cuma ada dua apa itu tempat tidur besi yang pakai kelambu. Nah, saya tidur bersama adik saya Mega Megawati. Nah, di situ selain itu yang ada cuma satu lemari buat apa pakaian-pakaian. Udah, yang lain nggak ada apa-apanya. Nah, itu pertama kali saya datang terus tidurnya di situ. Nah, kemudian setelah saya mulai SR saya masih di situ, SMP saya masih di kamar itu. Nah, waktu lulus SMP itu saya pindah kamar sama Ibu Fat, disuruh pindah ke kamar. Kalau ya Pak Jaya sudah pernah ke Istana Merdeka belum? Iya dong, waktu Gus Dur pernah, ya. Nah, pernah. Kalau pernah itu, kalau kita kamarnya Bung Karno tahu ya? Iya, iya, tahu, betul. Ya. Nah, kalau dari kamarnya Bung Karno itu, kalau kita mau keluar ke hall, itu kan ada satu kamar yang dekat teras belakang itu. Oke. Nah, saya tidur di situ. Oh. Tuh, nah itu di situ juga perangkatnya juga sangat sederhana, yang ada lemari putih besar peninggalan Belanda itu dengan kaca besar, kemudian ada satu tempat tidur besi dengan kelambu, terus ada mebel lengkap dengan kursi panjang tempat duduk, kemudian ya udah cuman itu aja, sama lemari, ada lemari satu untuk pakaian. Dan saya tidur di situ sejak lulus SMP, jadi SMA lah. Kemudian? Nah, tapi belakangan itu tidur sendirian itu ya? Saya tidur sendiri. Oke. Nggak takut setan? Wah, siapa yang bilang di istana itu memang kata orang-orang atau kata pelayan atau penjaga itu katanya ada memedinya. Selama saya jadi anak presiden di istana, nggak pernah ada memedi itu. Ya, memedinya takut sama Anda. Ya, anak presiden nggak berani dia. Ya, oke. Nah, jadi sebetulnya kan bayangan kita itu kan, wah, istana gitu. Tapi sebetulnya Bung Karno itu hidupnya sederhana. Ya bukan Bung Karno aja Pak Jaya, sampai ke istri, anak-anak semuanya ya hidup apa adanya aja. Ya begitulah. Tapi setingkat demi setingkat, mebel-mebel yang nggak ada oleh Bung Karno kemudian secara perlahan-lahan diadakan, seperti kursi-kursi duduk untuk tamu di teras segala macam. Itu Bung Karno perintahkan pengrajin rotan untuk bikin kursi rotan plus meja rotan, di atasnya papan. Jadi ya itu mebel istana pertama, yaitu kemudian Bung Karno menginstruksikan juga untuk ada tamu-tamu dan lain sebagainya, dibikin mebel-mebel yang lebih baik, yang dari kayu jati. Kayu jati, dan di sini salah satu keistimewaannya Bapak itu desain mebel dan desain kursi itu yang bikin Bapak gitu. Nah, terus berdasarkan desain itu
ada satu perusahaan waktu itu, perusahaan mebel, namanya saya masih ingat, namanya perusahaannya Cuyi. Ah. Cuyi, tapi lokasinya saya ingat tapi lupa di mana namanya. Nah, cuman pelaksananya, kepala tukangnya lah katakanlah, itu betul-betul seorang yang ahli sekali. Seorang dari Tegal itu, namanya Tarsudin. Oh. Nah, jadi semua mebel istana itu dibikin oleh desainnya Bung Karno dan dikerjakan oleh Tarsudin tadi. Nah, berdasar pengamatan Pak Guntur, kalau saya perhatikan kan kalau di White House itu kan, wah mebel-mebelnya itu kan dari yang presiden terdahulu kan disimpan dan masih disebutkan ini. Nah, kalau Pak Guntur berkunjung ke sana, apakah masih ada mebel-mebel karya Bung Karno ini, desainnya itu sampai sekarang masih ada? Terakhir saya ke Istana Merdeka menemui Presiden Jokowi masih ada. Oh, bagus sekali, bagus sekali. Bagus. Wah. Cuma sementara Pak Jaya Suprana. Pak Jaya Suprana kan mau saya tetap muda ya. Oke. Nah, kalau mau tetap saya muda, tolong panggil saya Mas Tok aja. Oke. Ya oke. Ya maaf. Kan saya jadi awet muda. Oke. Mas Tok. Ya sudah. Tadi kan saya takut kualat manggil, tapi kalau Anda kasih perintah ya nggak apa-apa sudah. Mas Tok. Oke, Mas Tok. Kalau Bapak itu konotasinya saya ini udah kakek-kakek. Enggak, gitu. Itu istilahnya kehormatan Pak, bukan kakek-kakek. Mas Tok. Walaupun alis Anda itu saya masih terkagum-kagum loh. Alis putihnya itu keren. Kalau but putih banyak, tapi bukan putih jarang Pak. Kayak film-film silat Anda itu. Oke, Mas Tok. Ya. Oke. Kemudian kalau boleh kami tahu, Ibu Fatmawati di situ berperan sebagai ibu rumah tangga itu apa yang Ibu Fatmawati itu lakukan kalau saya ingat Mas Tok? Ya segala macam lah ya, sebagai istri ya juga ikut masak, ikut meladeni Bapak mulai dari sarapan pagi, makan siang, makan malam. Terus kontrol baju yang dicuci, mana yang disetrika. Setrika zaman dulu kan pakai kanji. Iya. Ya sekarang kalau laundry beres gitu. Terus, kan. Setrikaannya pakai areng gitu kan? Pakai areng itu. Iya. Ya, saya masih ngalamin itu di sana. Terus ada kalau biasanya yang untuk buka itu memang pakai jago-jagoan gitu kan? Jago. Ya. Oke, Mas Tok. Nah, makanan kegemarannya Bung Karno itu apa? Nah, ini waktu kapan itu saya pernah juga diwawancara mengenai masalah kulinernya Bung Karno kan. Nah, itu Bapak itu makanannya sederhana, makanannya rakyat biasa lah. Oke, tapi kan jenisnya, apa? Ya, misalnya sayur lodeh, rebung. Oh, sayur lodeh apa? Rebung. Oh, rebung ya? Rebung. Nah, cuman rebungnya itu Bapak memang agak pilihan. Nah. Jadi rebungnya itu mesti rebung bambu petung. Oh, harus bambu petung ya? Bambu petung tuh sebesar paha gitu. Itunya apa? Rebungnya. Nah, soalnya rebung bambu petung tuh rasanya gurih. Kalau rebung biasa tuh kan suka ada rasa pahit-pahit apa gimana, itu Bapak nggak suka. Nah, itu kalau pakai sayur lodeh itu biasanya kombinasinya itu goreng kembung, goreng ikan kembung. Ikan kembung. Iya. Oh. Terus sambelnya mesti dicoek, sambel coek.
itu diulek dicoeknya itu Iya, ya iya. udah nggak dipindahkan ke piring ya sama coek-coeknya ditaruh di meja makan gitu. Iya, 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 iya. Nah, kan Bapak kan ya dilahirkan sebagai orang Jawa. Ya, saya juga nah, tapi Ibu Fatma kan dilahirkannya kan di Sumatera. Nah, itu apakah ada pengaruh perpaduan antara makanan kulinernya Bu Fat dengan kulinernya Bung Karno? Oh iya, jadi kadang-kadang juga Bapak senang makan itu apa rendang, Ah, masakan rendang. Kemudian ada juga yang Ibu pinter bikin itu ada semacam botok. Cuman kalau botok Sumatera tuh dibikin dari daun tales. oh, Daun tales, nah itu Bapak juga suka sekali itu, saya juga suka. Kemudian selain itu juga, tapi kebanyakan ini kok makanan-makanan Jawa. oh, makanya akhirnya pengaruh Jawanya lebih dominan ya, anunya situ. Ya, lebih Ya, kental, lebih kental. iya, anunya. Oke. Nah, kan Mbak Mega waktu itu juga masih juga tinggal di situ kan. Nah, kemudian semua ya, siapa lagi waktu itu Mas Tok di Yang samping lahir di Istana Merdeka itu Rahmawati di oke. Istana Merdeka, Sukmawati Istana Merdeka, Hmm, Guru Soekarno Istana Merdeka. hmm, Jadi 3 adik ini lahirnya di Istana Merdeka. hmm. Oke. Nah, setelah adik-adik ini menjadi agak dewasa, kemudian atas sarannya Ibu Fat dan juga persetujuan Bapak, Istana Merdeka itu dibagi 2. Yang tempat kamar saya dan kamar Bapak itu tempatnya anak-anak laki, yang sebelah kiri dari Istana Merdeka itu tempatnya anak-anak perempuan. Oh, ya, ya, ya. Saya tahu dari Mbak Mega ya itu bahwa beliau pada waktu remaja itu sangat gemar menari. Iya, betul. Tapi bukan hanya Mega aja, semua kita ini kan harus belajar tari. Oh, Mas Tok juga? Saya juga. Wih, Saya dulu tarian saya tari Gatot Kaca, tari Jogo Bugis. Ya, waduh. Jadi Mas Tok itu kalau suruh jadi Gatot Kaca bisa sampai sekarang? ya kalau sekarang masih bisa, tapi nggak bisa mabur. Nah, ya mabur kan ya ada yang bisa. Cuma pura-pura mabur aja. Bapak pernah ketemu Gatot Kaca legendaris itu sampai mana? Apa? Rusman. Iya, Rusman. Rusman. Pernah Oh ketemu? iya, saya pernah hampir setahun lah meguru sama Pak Rusman. Oh, jadi Pak Anda, Rusman Sripedari. Iya. ya ampun. Dia kan dari Solo itu. Ya ampun. Anda kan itu the best Gatot Kaca ever kan itu yang situ. Nah, Mas Tok. Kan itu ada trio itu. Jadi Gatot Kaca-nya Pak Rusman. Oke. Yang jadi pergiwo istrinya Pak Rusman, Darsi. Terus yang jadi butonya atau nanti jadi Ontoseno apa segala macam itu kan Surono. Mereka ini kalau 17-an malam itu biasanya manggung itu di istana. Di istana? Iya. Di mana? Di mana? Mula-mula di Istana Negara. Kemudian karena tamunya tambah banyak, di lapangan tengah antara Istana Merdeka sama Istana Negara, di lapangan rumput itu kan ada pohon besar tuh, terbesi. Nah itu dibikin panggung di situ. Dan di situ narinya. Aduh. Saya bisa bayangkan betapa indahnya kayak waktu itu ya anunya dah.
Ya, kemudian Mas Tok tinggal di istana sampai tahun berapa, Mas Tok? Saya tinggal di istana sampai tahun, oh ya, setelah saya lulus SMA, saya kan lalu meneruskan pelajaran ke ITB, Oh, ke Bandung, oke. Bandung. Nah, itu saya kemudian pindah ke Bandung. Di Saya pindah ke Bandung, di Bandung. Bandung tinggal di mana, Mas Tok? Saya tinggal di Jalan Ranca Bentang, di daerah Ciumbuluit. Jadi di atas, dari Dago itu, Cihamplas, naik ke atas. Hampir ke Lembang. Hampir ke Lembang. Oh enggak, kalau Lembang melalui Setiabudi, kan? Oh ya ya ya. Kalau ini melalui Cihamplas. Tapi dingin ya, dingin sudah. Dingin. Kalau pagi, sore itu kabut. Kok kalau saya kuliah tuh pasti apa ini kena embun tuh basah. Dan saya kuliah tuh kan naik skuter. Vespa. Gitu. Skuternya Vespa. Bukan, Lambretta. Oh, Lambretta. Ya. Yang Lambretta yang tengah mesinnya di tengah ya, bukan di Tengah. Ya. Aduh. Nah, kemudian itu berapa tahun Anda di ITB? Gimana? Berapa tahun Mas Tok di ITB? Saya 62 sampai sekitar 67. Nah, kemudian kan Bung Karno tetap ada di istana, Anda di Bandung. Nah itu Bandung. Anda kalau pulang ke Jakarta, ke istana itu berapa hari apa atau berapa waktu tertentu? Bagaimana? Tergantung. Kalau misalnya ada libur panjang, kuliah nggak ada, terus ya itu saya pulang ke Jakarta. Kebetulan kan waktu itu ibu sudah tinggal di Jalan Sriwijaya, Kebayoran. Oh, ya. Jadi ya saya ke Jakarta, nengok bapak, setelah itu nengok ibu, nginep di Sriwijaya berapa malam, terus berapa malam tidur di istana, balik lagi Bandung, gitu aja. Iya, oke. Nah, kelihatannya, sampai Bung Karno wafat itu, Ya. Anda waktu beliau wafat itu di mana? Dan Anda ada di mana waktu beliau meninggalkan dunia fana ini? Silakan. Ya udah di Jakarta waktu itu. Oh. Dan sudah menikah kan? Ya. Tahun 70 kan itu. Oke. Nah itu Anda waktu beliau meninggalkan dunia fana itu Anda mendampingi beliau atau Anda kemudian bagaimana ceritanya? Iya, saya waktu itu mendampingi karena pagi-pagi kalau nggak salah itu saya kebetulan waktu itu ada di mana? Di Sriwijaya. Karena kan waktu itu Bapak sudah keluar dari istana kan? Iya. Sudah katakanlah ditahan di Wisma Yaso. Nah, kemudian dirawat di RSPAD. Oh, dirawatnya di RSPAD, ya? Iya, di RSPAD. Sekarang RSPAD Gatot Subroto. Oke. Nah, jadi saya waktu itu juga sudah keluar dari istana, udah tidurnya di Jalan Sriwijaya. Ya pagi-pagi itu udah dikasih tahu, ada yang telepon kasih tahu bahwa Bapak kondisinya sudah katakanlah koma gitu. Lalu kita sekeluarga ya datang ke RSPAD. Nah, saya waktu sampai nafas terakhirnya ya saya mendampingi terus. Tapi beliau sudah nggak sadar ya waktu itu. Waktu saya datang udah nggak sadar. Nah,
kan kita tahu semua ada proses dari beliau dari presiden, kemudian beliau berhenti jadi presiden itu. Apakah Anda perhatikan perubahan kejiwaan beliau? Maksudnya kejiwaan itu gimana? Jadi maksudnya apakah beliau sedih, apa beliau kecewa, atau beliau ya bagaimana lah anunya kan yang tahu Mas Tok. Kalau menurut saya ya Bapak cukup tabah menghadapi segala macam cobaan itu. Ya memang kadang-kadang dia bilang Bapak kadang-kadang ya bilang ini saya ini kena apa sih kok mesti ditahan segala di Wisma Yaso, salah saya tuh apa sih sebenarnya Bapak? Iya. Tahu gitu apa sih sebetulnya. Nah, ya udah saya bilang udahlah sabar aja Pak, mau diapain lagi. Iya, Bapak bilang ya sudah, nggak apa-apa. Oh, jadi beliau ada pertanyaan itu ada ya, Mas Tok? Ada, manusiawi lah. Nah, Anda sekarang sebagai putra yang sulung Bung Karno itu melihat kalau saya mungkin maaf nasib ayah Anda itu bagaimana perasaan Anda? Ya kalau saya melihatnya ya satu konsekuensi logis dari adanya perubahan politik yang drastis ya. Ya Bung Karno kan boleh katakan jatuhnya itu kan atau turun dari presidennya kan dalam suatu keadaan politik yang tidak wajar. Iya. Karena kalau saya menggunakan istilah didongkel. Iya. Anda memang sudah amati semua itu peristiwa itu, ya? Oh iya, karena saya kan waktu di mahasiswa, saya itu kan aktif di organisasi mahasiswa. Oh iya. Jadi waktu itu saya aktif di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Dan saya selain GMNI juga anggota aktif kader aktif dari Pemuda Marhainis. Iya, betul. Jadi ya saya sudah mengikuti situasi politik dari sebelum Bung Karno didongkel sampai Bung Karno didongkel. Nah, menurut Anda yang sebagai orang yang paling dekat dengan Bung Karno, apakah perlakuan terhadap beliau itu, ya saya kalau pakai perkataan adil mungkin terlalu apakah benar itu perlakuan seperti itu, apakah bisa dibenarkan? Mohon Mas Tok. Kalau saya sih melihatnya dengan satu kata lah, pokoknya Bung Karno diperlakukan tidak manusiawi. Oh oke. Nah Anda kan melihat itu, nah Ibu Fat bagaimana? Ya sama, kalau Ibu Fat ya dengan darah Sumateranya ya kadang-kadang ya, padahal Ibu tuh kan orangnya penyabar sekali ya. Tapi yang melihat perlakuan terhadap Bung Karno begitu ya Ibu kadang-kadang ya berutu gitu, dumal. Ini maunya apa sih pemerintah? Kok diperlakukan begitu? Itu. Ya saya cuma bilang ya udahlah Bu, ini namanya politik. Oh, jadi Anda sudah menyadari waktu itu ya bahwa politik itu memang konsekuensinya begitu itu ya Pak Mas Tok? Oh iya, saya juga ngalamin. Ya saya kan ngalamin waktu aktif di GMNI, di Pemuda Marhainis. Setelah Bapak didongkel, saya juga dikuyok-kuyok. Oh iya? Iya. Cara mereka mengkuyok-kuyok Anda, Mas Tok, bagaimana? Macam-macam lah, dipanggil lah ke CPM Guntur, diinterogasi lah katanya menghina Pak Harto, segala macam gitu. Oh, sampai dipanggil ke... Iya. Ya, terus Anda bagaimana menghadapi panggilan itu? Bagaimana Anda menghadapinya?
Ya udah datang, saya hadapin aja itu interrogator itu kan 3 orang interrogatornya kan, lalu nanyanya kan giliran gitu. Oh kamu begini ya, kamu nyuruh orang ya untuk coret-coret Jakarta, menghina Soeharto ya. Ya saya bantah aja semua. Aduh, ya saya bisa, walaupun saya nggak ngalami, tapi saya bisa merasakan semua itu karena ya bagaimana ya, aduh, kan sampai saat ini kan saya hanya mendengar saja, tapi kan sekarang saya dengar dari Mas Tok sendiri. Jadi ternyata cerita itu semua memang benar adanya, gitu. Ya sebagian besar ada yang benar, tapi ada juga yang nambah-nambah lah. Ya udah. Dramatisasi, orang kita kan seneng tuh sama drama kan. drama ya. Sekarang kan itu kan sering berita sepele jadi walah di medsos hebohnya nggak karuan. Iya drama. Oke, Bapak ya ini. Bapak mana sih Pak Jaya? Kenapa? Bapak mana? Oh ya, aduh, Mas Cok, ya aduh, Anda ini kok nggak bisa ya, dilimpe nggak bisa Anda ini. Oke, bapakku, kawanku, tadi sudah, Mas Cok sudah cerita, kawanku, guruku. Nah, bagaimana Bapak? Kalau guru lebih banyak masalah-masalah ideologi politik. Menarik ini. Menarik. Politik. Jadi karena saya kan bilang sama Bapak, Pak, aku di mahasiswa di ITB ini aktif sekarang di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia yang ini organisasi mahasiswanya yang berpolitik ini. Kemudian di Gerakan Pemuda Marhainis juga itu organisasi politik. Nah, itu kan kedua-duanya kan organisasi massa dari PNI Front Marhainis itu. Jadi terus Bung Karno bilang ya kalau gitu kamu mesti belajar politik yang benar. Soalnya kalau kamu aktif di organisasi politik tapi nggak ngerti politik ya sama aja kamu bodoh katanya. Nah. Sudah. Sejak itu kemudian ya saya sering setiap habis makan, misalnya itu makan buah, saya sering tanya kepada Bapak, Pak ini tuh gimana sih, gimana sih, Pancasila itu apa sih sebetulnya? Bapak semua jelaskan. Dari situ saya kan bisa nimba ilmu tuh. Oh iya. Ya. Dari sumber utama itu mata airnya. Ya. Nah, sekarang kalau saya boleh tanya pada Mas Tok, hampir aja Pak Tok lagi, Mas Tok, ya, apa yang Bung Karno ajarkan kepada Mas Tok mengenai Pancasila? Mengenai? Pancasila. Oh, mengenai Pancasila. Pancasila tuh ya menurut Bung Karno itu selain sebagai dasar negara, Pancasila itu juga sebuah meja statis. Meja? Oh, meja. Meja statis. Oke. Di mana di atas meja statis itu diletakkanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oh. Kemudian selain itu Pancasila juga sebuah light star dinamis, bintang penuntun yang dinamis, yang menunjukkan ke arah mana meja statis dengan NKRI-nya ini harus ditujukan. Oh, wah. Ya astronomis sekali itu. Bagus sekali. Terus Pak, Mas yang lagi Mas, terus. Ketagihan Kang saya. Ke arah mana meja statis ini harus diarahkan menurut light star dinamis, bintang penuntun yang dinamis tadi, itu adalah menuju ke suatu bentuk masyarakat sosialis modern, akan tetapi yang sifatnya religius dan berketuhanan yang Maha Esa. Waduh. Gitu.
Jadi beliau sudah sadar sekali mengenai bahaya dari paham-paham tertentu yang bisa menyebabkan manusia tidak lagi religius. Ya. Hebat sekali, dahsyat sekali. Oke, terus Mas Tok. Apanya yang terus? Ya tadi itu ajarannya Bung Karno. Oh, apa Pancasila? Banyak ini ajaran Bung Karno. Nah, ya, oke, ayo. Jadi Anda sekarang jadi badan pencerahan Pancasila. Oh, monggo. Ayo. Ya, itu salah satu Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila juga merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia, di mana di situ ada sila ketuhanan yang Maha Esa, ada sila perikemanusiaan, ada sila demokrasi, ada sila kesejahteraan sosial, dan terutama juga ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini semuanya ini merupakan kepribadian dari bangsa Indonesia, di mana Bung Karno mengatakan Pancasila itu kalau diperas bisa menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi untuk kalangan-kalangan yang tidak suka simbolik 3 atau trisila, boleh pakai simbolik 1, yaitu kalau Pancasila 3 tadi itu diperas lagi, itu menjadi 1 kata, yaitu gotong royong. Oh. Nah, gotong royong ini adalah kepribadian asli dari Indonesia. Itu Pak Jaya. Oke. Tapi yang dimaksud beliau diperas itu bukannya tentunya Pancasila diganti, tapi diambil intisarinya. Begitu kan? Diperas dalam pengertian simbolik. Iya, oke. Ya. Orang kan boleh aja kan, saya suka simbolik 5. Dawa 5. Jari 5. Nah, kalau yang nggak suka simbolik 5 ya kata Bung Karno pilihlah simbolik 3. Ya. 3 tuh tadi sosionasionalisme, sosiodemokrasi, ketuhanan Maha Esa. Kalau secara simbolik nggak senang sama 3 ya sudah 1 aja, gotong royong atau kepribadian Indonesia. Tapi, jadi itu simbolik ya, bukannya kemudian kalau diperes ketuhanannya hilang, apanya hilang. Iya. Jadi di dalam gotong royong itu ada semua, 5-5-nya ada di dalam situ. Ya. Tapi secara simbolik jadi 1 cuma trisila, ekasila. Iya. Nah itu kan yang sering disalah tafsirkan bahwa Pancasila mau diganti katanya kan, padahal bukan kan. Nah, ya makanya menurutnya. Nanti kalau mau ganti ya minta izin masuk dulu kan. Izin saya, minta izin sama rakyat Indonesia. Iya. Oke, Mas Tok, saya sangat terkesan dan sangat bahkan terharu bahwa Mas Tok sudah berkenan cerita semua itu yang menurut saya, nggak saya banggakan bisa saya dengar dari putra Bung Karno ini di situ. Nah, waktu aja yang membatasi Mas Tok. Nah, apakah menurut Mas Tok masih ada yang belum saya tanyakan, tetapi menurut Mas Tok itu perlu kita ketahui supaya kita bisa lebih mengenal Bung Karno sebagai bapakku, kawanku, dan guruku. Silakan. Kalau mau jalan gampangnya ya Pak Jaya ya saya minta baca saja buku saya Bung Karno Bapakku, Kawanku, Guruku, karena di situ saya menulis apa adanya yang diucapkan oleh Bung Karno, dialog saya dengan Bung Karno, tapi lebih banyak sisi-sisi humanismenya. Lain dengan yang di catatan merah. Iya. Catatan merah itu sudah ideologi politik, ada macam-macam lah, ada masalah UFO juga masuk. Iya. Ada perang drone segala ini.
segala macam. Enggak, ya. Dan itu semua kalau gitu bisa disimpulkan bahwa pertama memang ada buku putih ini. Kemudian dari buku putih ini, kemudian Anda menulis kemudian ini. Itu semua kan ada warisi dari Bung Karno. Oh ya, semua yang saya tulis itu berdasarkan semua pikiran-pikiran dan ajaran-ajarannya Bung Karno dasarnya. Iya. Kalau gitu, termasuk urusan sulap, urusan James Bond. Iya, betul. Urusan buah langka dan lain sebagainya. Ada Asian Games, ada Galaksi Bima Sakti, Perang Baratayuda. Ya ampun, ya. Jadi sebetulnya Anda menulis buku ini kan buku putih. Ya. Anda belum merencanakan menulis buku merah. Waktu saya tulis buku Bang Karno, belum. Makanya, tapi kan suatu keajaiban bahwa ternyata setelah buku putih ini Anda menulis ini. Ini kan bendera kita, merah putih. Begini, setelah saya menulis Bung Karno, Bapakku, Kawanku, Guruku, saya masih menulis satu buku lagi. Bukan langsung catatan merah. Itu bukunya adalah Bung Karno dan kesayangannya. Itu. Setelah Bung Karno dan kesayangannya, saya menulis lagi khusus untuk generasi muda patriotis. Saya menulis buku Triwikrama Generasi Muda. Waduh, Triwikrama. Ya kan jadi ngamuk, generasi mudanya ngamuk dong itu kalau Triwikrama. Enggak, Triwikrama kan diperlukan kalau dalam kondisi-kondisi yang betul-betul mendesak. Mendesak gitu. Gawat darurat. Ya. Lah yang ngamuk kan, yang ngamuk itu udah nggak apa-apa. Sebenarnya Wong Kresna memang Triwikramanya waktu dia nggak tahan kan, dia juga pernah Triwikrama. Cuma ya untungnya diingatkan. Kalau Kresna Triwikramanya jalan terus, Baratayudanya nggak jadi. Semua dihabisin sama dia. Nah. Mungkin, sebagai penutup apa yang ingin Mas Tok berikan kepada kami semua? Saya rasa ya sekarang ini yang penting ya Pak Jaya ya. Kita ini kan 2024 itu kan mau ada Pilpres. Nah, saya tuh berpikir atau kadang-kadang suka godek-godek, tahu kan ya Pak Jaya ya, geleng-geleng. Iya, godek-godek. Ya kok ini masih 2,5 tahun 2024 ini kok orang udah pada ribut sih soal deklarasi. Sudah lah nanti deklarasi itu nanti dekat-dekat lah setahun sebelumnya 2022 atau 2000 permulaan 2023 baru deklarasi lah. Sekarang ini justru kalau saya pikir ya paling penting ini urusan COVID dulu lah selesai. COVID, kemudian pemulihan ekonomi, saya rasa itu terpenting juga. Jangan sampai terus ekonomi kita amblek terus. Ini kan mesti recover-nya bukan main ini. Jadi saya meminta lah katakanlah, ya sudahlah, sekarang kita konsentrasi dulu mengatasi bagaimana ini urusan perang melawan setan siluman COVID-19 ini. Dan juga itu nanti pemulihan ekonomi kita itu gimana. Nah baru mikir setelah itu soal deklarasi kayak mau apa. Dan satu hal lagi yang juga mesti dipikirkan sekarang ini, yang saya kok nggak ada yang mikir atau masih belum kepikir. Ini sebentar lagi kan yang namanya gubernur, wali kota, apa segala macam kan habis nih waktunya. Kok nggak dipikirin nanti siapa sih orang-orang yang menjadi pelaksana tugas, itu kan mesti dipikir orang-orang yang hebat dong.
Nah, ini kok malah mikir yang jauh dulu, baru yang tinggal bulanan ini kok nggak dipikirin gitu loh. Kurang lebih begitulah Pak Jaya. Kalau Waduh, saya, ya saya kira bijak sekali Pak. Memang itu yang memang apa yang Anda anjurkan itu. Aduh, Mas Tok, ya saya ditegur kan. Aduh, ya udah, oke, Mas Tok, ya udah, oke. Nah, ya memang tepat sekali, saya setuju sekali. Ya kita memang sebaiknya yang kita hadapi yang di depan kita itu, karena dan justru tadi yang ekonomi Pak, saya setuju sekali. Ya kalau kita oke lah, tapi kan rakyat wong cilik, betul, marhennya itu Pak. betul. Ya toh, saya itu sangat mengagumi marhenisme Pak. Betul, terima kasih Pak Jaya. Saya sangat, itu tulus ya, saya karena saya pikir itu pemikiran Bung Karno dahsyat sekali. Ya. Ya, itu bagus sekali. Nah, sekarang kalau saya boleh tanya, Mas Tok, bagaimana menjaga kesehatan Anda sampai Anda kok bisa lolos dari COVID? Ya, sebetulnya resepnya gampang tuh Pak Jaya tuh. Pokoknya kita dengerin aja nasihat dokter. Misalnya dokter bilang, Mas Tok, sekarang nih COVID begini, kamu jangan pergi-pergi, udah di rumah aja, manut, gitu aja. Terus supaya kamu badannya segar bugar, bagaimana setiap pagi olahraga. Olahraganya jalan kaki, habis jalan kaki, kalau mau berenang, terus jemuran. Ya udah, dokter bilang gitu ya saya lakoni. Gitu, terus Pak dokter 6 bulan sekali, apa itu ya namanya cek lab. Cek lab gimana hasilnya, lihat kalau hasilnya bagus ya nggak apa-apa, tapi kalau ada yang nggak bagus dietnya dijaga, jangan kebanyakan makan McDonald apa Pizza Hut. Kalau makan aja ayam bok berek apa ayam Buharti atau lodeh rebung. Ya. Ya. Jadi yang penting Anda menjaga protokol kesehatan itu Anda jaga benar. Yeah. Betul. Nah, dan satu lagi Pak Jaya. Apa? Main musik. Oh iya. nanti Pak Cepi Hakim akan ajak Anda main itu. Iya. Ya sudah kan? Sudah. Ya, nanti silakan, itu seru. Lagu saya dinyanyikan oleh putra Bung Karno yang nggak mau dipanggil Pak Tok, ya, maunya Mas Tok. Mas Tok, kami nggak punya apa-apa, tapi nanti kita akan kirim ke Anda lagi. Ini kalau nggak salah dulu Anda sudah, Mas Tok juga dapat ya, pernah ya? Belum, makanya kalau sudah. Belum pernah saya dapat apa-apa dari Pak Jaya. Ya, malah saya dapat ini buku-bukunya ini. Nah, Jaya Suprana Institut mengucapkan terima kasih kepada Mas Guntur Soekarno Putra, bukan Pak ya, Mas Guntur Putra, yang menjadi narasumber Jaya Suprana Show dengan tema buku catatan merah. Tepuk tangan untuk Mas Tok.